3, 2, 1. Selamat datang di pembelajaran IPA bersama Ibu Sika Mutia Parensa. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat Sakoji, sabun ekoenzim Al-Muhajirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mutia Parensa. Hari ini saya akan mengajak kalian semua belajar tentang sebuah inovasi ramah lingkungan yang dikembangkan di Al-Muhajirin, yaitu pembuatan Sakoji, sabun ekoenzim Al-Muhajirin. Di sini kita tidak hanya belajar membuat sabun saja, tetapi kita juga berlatih berpikir mendalam dengan pendekatan deep learning. Sehingga pembelajaran akan terasa lebih bermakna, berkesadaran, dan juga menggembirakan. Tahukah kalian, setiap hari kita menghasilkan banyak sekali sampah organik. Contohnya seperti kulit buah, kemudian sisa sayur-sayuran. Jika dibiarkan, sampah ini bisa menimbulkan bau dan juga mencemari lingkungan. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, sampah ini bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Salah satunya dengan pembuatan ekoenzim, cairan hasil fermentasi yang kemudian dikembangkan menjadi Sakoji, sabun ekoenzim Al-Muhajirin. Melalui pembelajaran pembuatan Sakoji ini, siswa melakukan eksperimen secara langsung, dapat mengamati dan juga menganalisis reaksi kimia yang terjadi, memahami konsep dengan lebih baik melalui penerapan yang nyata. Proses dasar pembuatan sabun melibatkan reaksi saponifikasi. Apa itu reaksi saponifikasi? Reaksi saponifikasi adalah reaksi antara lemak atau minyak dengan basa kuat. Basa kuat yang akan kita gunakan adalah NaOH atau natrium hidroksida. Reaksi ini akan menghasilkan sabun dan juga gliserol sebagai produk sampingnya. Minyak yang akan digunakan pada pembuatan Sakoji ini diantaranya ada minyak zaitun, minyak sawit, dan minyak kelapa. Tentunya minyak-minyak tersebut memiliki banyak sekali manfaat, yaitu mampu melembabkan kulit, melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas, mengurangi peradangan, dan juga mempercepat regenerasi kulit. Untuk bahan-bahan yang akan digunakan, diantaranya ada ekoenzim tentunya, kemudian ada campuran minyak, ada minyak zaitun, minyak kelapa, dan juga minyak sawit. Ada essential oil untuk pemberi aroma, kemudian ada aquades dan ada NaOH atau natrium hidroksida sebagai basa kuatnya. Untuk langkah pembuatannya, yang pertama adalah membuat larutan natrium hidroksida. Kemudian campurkan semua minyak, minyak zaitun, minyak sawit, dan juga minyak kelapa menggunakan hand mixer agar menyatu. Apabila sudah dicampurkan dan larutan natrium hidroksidanya sudah di suhu optimum, minyak yang tadi sudah dicampurkan dimasukkan ke dalam larutan basanya atau larutan NaOH. Ketika minyak dimasukkan ke dalam larutan NaOH, kemudian diaduk atau dikocok menggunakan hand mixer yang telah disediakan. Kemudian ditambahkan essential oil, aduk lagi, kemudian dimasukkan ke cetakan. Didiamkan lagi di suhu ruangan selama kurang lebih 4 minggu sampai sabunnya benar-benar mengeras dan siap untuk digunakan. Dalam setiap proses, kita belajar dengan penuh berkesadaran.
bahwa ternyata kulit buah yang sering kita buang ternyata masih bisa diolah dan akan memberikan dampak yang besar bagi bumi. Kebiasaan kecil seperti memilah sampah ternyata akan memiliki manfaat yang banyak. Akan menghasilkan suatu inovasi sederhana yang bisa menjadi bagian dari solusi dalam menjaga lingkungan. Dan tentu saja, proses pembelajaran ini sangat menggembirakan. Kenapa? Karena peserta didik bisa berkreasi mulai dari membuat bentuknya, memilih warna, dan juga memilih aroma sabun yang diinginkan. Akan ada rasa bangga dan juga bahagia ketika hasil karya mereka sudah jadi dan bisa dipakai, khususnya untuk diri sendiri dan juga dapat digunakan untuk orang lain. Untuk lebih jelasnya, yuk kita praktik langsung membuat sabun ekoenzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijau. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama cara membuat sakoji. Apa itu sakoji? Sakoji adalah sabun ramah lingkungan berbahan dasar ekoenzim muhajirin. Inovasi ini lahir sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan. Ekoenzim sendiri merupakan cairan hasil fermentasi dari limbah organik seperti kulit buah dan sayuran, gula, serta air. Cairan ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya dapat menjadi bahan pembersih alami. Dengan membuatnya menjadi sabun, kita dapat menghasilkan produk yang sangat bermanfaat dan dapat mendukung gaya hidup zero waste. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sakoji diantaranya ada neraca digital, termometer, spatula, hand mixer, sarung tangan, cetakan, Gelas kimia, gelas ukur, NaOH, ekoenzim, minyak zaitun, minyak sawit, minyak kelapa, aquades, dan essential oil. Ayo ikuti keseruan kami dalam membuat sakoji, sabun ekoenzim al-muhajirin. Inilah hasilnya, sakoji, sabun ekoenzim muhajirin yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Mari kita mulai kebiasaan baru dengan membuat produk alami sendiri sekaligus mengurangi sampah rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membuat sabun ekoenzim, mari kita renungkan bagaimana kebiasaan kecil ternyata dapat berdampak yang sangat besar. Bagaimana ilmu di kelas bisa diubah menjadi produk nyata yang lebih bermanfaat. Mulai hari ini, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri, dari diri kita sendiri untuk memilah sampah organik, membuat ekoenzim, lalu kembangkan menjadi produk ramah lingkungan. Dengan begitu, kita tidak hanya belajar, tetapi juga beraksi nyata untuk bumi. Pembuatan sabun ekoenzim ini bukan hanya praktik membuat sabun saja, tapi ini merupakan bagian dari pembelajaran mendalam. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena menghubungkan ilmu sains dengan kehidupan nyata. Berkesadaran karena menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui pengolahan sampah. Dan yang paling penting, pembelajaran ini menggembirakan karena siswa dapat berkreasi secara langsung, bekerja sama, dan bangga dengan hasil karya mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.